Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi Muhammad rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sesama terapis ataupun pecinta kesehatan tradisional ataupun para keluarga penderita stroke ataupun para tenaga kesehatan yang lainnya yang turut serta dalam acara pada malam hari ini. Semoga silaturahmi dalam silaturahmi dalam majelis ilmu ya. Jadi mudah-mudahan diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan bagi kita semuanya, dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat semua, lancar rezekinya, sehat selalu ya. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia pada malam hari ini dengan moderator Ibu Ita sama panitia Pak Aris dari Jogja. Dan tak lupa saya ucapkan selamat bergabung dalam acara Zoom webinar yang kedua pada malam hari ini. Ya, sebenarnya ini bukan yang kedua, sudah beberapa kali nih ya. Cuma panitianya berbeda-beda. Jadi ini mungkin sama Bu Ita ini yang kedua mungkin gitu, maksud saya begitu ya. Jadi kita sebenarnya sudah sering membuat kegiatan semacam ini gitu. Cuma beda-beda panitia gitu ya. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan topik yang berkaitan dengan stroke ya, yang pada pertemuan pertama sudah saya bahas tentang penanganan stroke yang berkaitan pada gangguan cerebrovaskuler ya, gangguan peredaran darah pada fungsi otak gitu. Kemudian pada topik yang kedua ini saya akan berbagi ilmu ya dan pengalaman tentang subtopik ya. Ini subtopik tentang gangguan pada fungsional otak ya. Kalau yang kemarin gangguan pada cerebrovaskuler, sekarang pada fungsional otak itu. Dan terus bagaimana tandanya, kemudian cara pencegahan ya, terus kemudian bentuk-bentuk modalitas terapi semacam apa yang sesuai untuk bisa dipakai teman-teman semuanya. Begitu. Jadi perkenalkan ya, nama saya Nurkolik ini, saya adalah praktisi kesehatan tradisional ya. Saya bagian dari Nakestrat ya, tenaga kesehatan tradisional. Saya sudah punya STR ya, jadi legalnya sudah ada. Kemudian saya dosen pengajar juga di bidang terapi komplementer ya, di bidang kestrat. Kemudian saya juga pengajar pada bidang komplementer, terapi trigger pointer needling, akupuntur neurosclub, INSA, kemudian spinal manipulation dan sebagainya. Itu banyak ya topik-topik yang kita bagikan. Tapi malam hari ini kita pilih topik stroke ya, karena stroke ini sangat banyak penderitanya, sangat banyak sekali ya, banyak sekali, dan topik-topik ini sangat menarik sekali karena banyak sekali kita jumpai kasus-kasus stroke yang tidak terselesaikan ya, banyak pilihan bentuk-bentuk terapi yang ditawarkan ya, banyak pilihan bentuk-bentuk upaya pengobatan tentang pasca stroke ini ya. Jadi itu adalah sebuah pilihan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya gitu. Jadi kita hanya berupaya berikhtiar sesuai dengan disiplin keilmuan kami gitu kan. Jadi semua kesembuhan memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak lupa kita harus berikhtiar secara maksimal ya. Jadi kita mengamalkan sesuai dengan disiplin ilmu yang sudah dipelajari begitu. Oke, untuk lanjut acara pada malam hari ini kita langsung masuk ke inti utama ya, tentang stroke ini ya. Oke, jadi di masyarakat umum, masyarakat awam pada orang tua atau usia lanjut. Jadi kebanyakan usia lanjut mungkin terjadi pengerasan pada kolesterolnya,
resikonya lebih tinggi gitu. Tanya sebenarnya tidak selihat usia, nggak kayak dulu usia tua. Tapi sekarang tidak. Yang masih muda. Tolong dimatiin dulu Mas Nur ininya. Ada suara-suara masuk. Oke ya, maaf ya. Semua mic saya tutup ya supaya tidak mengganggu acara pada malam hari ini. Oke ya, kita fokus di sini. Jadi mitos yang sering berkembang di masyarakat, stroke itu selalu dipikir bahwa yang kena adalah orang-orang usia lanjut kan begitu. Ya, tetapi sebenarnya fakta yang sekarang banyak terjadi itu semua orang ternyata bisa kena stroke tidak melihat usia. Bahkan pasien-pasien kami yang pernah dijumpai ya ternyata usia muda pun bisa kena stroke kan begitu ya. Banyak sekarang yang masih muda-muda itu kena stroke juga. Dan kebanyakan yang kena stroke laki-laki gitu, yang kami jumpai di lapangan ya. Jadi artinya stroke hanya menyerang orang tua itu adalah mitos. Tuh. Faktanya stroke itu bisa terjadi pada semua orang, tidak mengenal usia. Ya, bahkan yang muda itu bisa kena stroke setiap saat. Kemudian mitos lagi yang berkembang adalah stroke itu terjadi hanya pada penderita jantung. Orang-orang yang ada gangguan jantung itu biasanya pasti kena stroke kan. Nah, itu mitos juga kan. Faktanya tidak seperti itu kan. Jadi fakta yang terjadi sebenarnya stroke adalah serangan otak gitu kan. Jadi bisa terjadi siapa saja, kapan saja ya. Dan tidak harus kena penyakit jantung ya. Bisa aja misalkan dia punya riwayat diabetes, itu juga bisa, atau hipertensinya tinggi, itu juga bisa, ataupun tidak menderita penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dia sehat-sehat saja ya, sehat-sehat saja. Kemudian dia rajin olahraga ya, vegetarian, kemudian olahraganya rutin, bisa kena stroke ternyata. Ya, jadi setelah diamati, dicek faktanya, serangan otak yang terjadi ini adalah akibat problem darah yang mengental. Ya, masalah-masalah bekuan darah atau yang disebut koagulasi ya. Jadi misalkan orang-orang yang masih muda itu dia rajin berolahraga, rutin makanannya bagus ya, sehat itu. Tetapi dia jarang minum air katakanlah misalkan ya. Jadi kekurangan cairan, dehidrasi yang berlebihan itu ternyata bisa menyebabkan darah menggumpal ya. Jadi kekentalannya lebih tinggi lah gitu. Jadi mempunyai resiko stroke-nya itu mungkin bisa terjadi gitu kan. Belum lagi misalkan terjadi cedera pada fungsi leher yang berkaitan dengan yang seperti pertemuan pertama saya sampaikan ya, di cerebral artery ya, internal carotid artery ya, mungkin terjepit gitu ya, atau salah gerakan gitu kan, menyebabkan suplai aliran darahnya yang ke otak menjadi berkurang, itu juga bisa kena, tapi tidak langsung seketika gitu. Jadi artinya tidak harus stroke, tidak harus jantung ya. Jadi itu mitos itu. Jadi serangan stroke itu bisa kapan aja, bisa saja beresiko gitu. Ya. Kemudian ini kalau kita ambil dari yang paling banyak, hipertensi, diabetes itu ketika dia bertemu itu mempunyai faktor. Jadi mungkin kalau misalkan ada tensinya juga tinggi, yang sangat tinggi. Kemudian masalah lain, metabolik disease ya, atau kardiovaskuler yang tidak berat darah ya, karena terjadi gumpalan ya, kelainan organ jantung ya, karena timbulnya embolisasi ya. Masalah utama ringan ini biasanya orangnya sakit kepala gitu kan, pandangan sudah. Nah ini terus memicu faktor resiko itu gaya hidup yang salah. Ini faktor risiko kena stroke ya. Base itu kena stroke yang kita jumpai. Badannya gemuk, resiko kena stroke-nya lebih tinggi daripada ini tidak tahu kenapa yang sering kita jumpai. Kalau kita menemui faktor resiko penyakit jantung koroner, untunglah orang yang kurus. Ya, stres yang sangat tinggi mempunyai hati ini ya, tentu seperti kayak olahraga ini kan kontribusi. Gitu. Ya, jadi yang kita jumpai atau lemas ya, kebas atau tangan atau kaki, ya, ya kakinya juga. Tapi yang sisi ya, tanda yang kedua sering kadang dia berputar kanan mengingat lupa itu namanya siapa tuh. Itu tanda-tanda di mata, satu mata atau kedua mata. Jadi yang kabur itu sudah mulai
kalau berjalan area keseimbangannya itu sudah mulai bisa menyokong ke keseimbangannya ini kena nih. Ya, biasanya area di belakang ya, di area belakang kena itu biasanya. Itu sudah mulai teruyung-uyung itu. Sakit kepala, tapi tidak diketahui sebabnya. Sering sakit kepala, ya, tapi dicek tidak jelas ya, kenapa itu sering sakit kepala. Kemudian mual. Oke, ya, sudah saya matikan mic-nya. Kemudian mendadak merasa pusing tanpa diketahui sebabnya, kemudian kadang dia mual, terasa panas, sering muntah, itu sudah mulai tanda-tanda stroke. Kemudian ketika itu sudah terjadi beberapa tanda dan gejala seperti ini, akhirnya dia pingsan mendadak ya, mendadak atau kehilangan kesadaran. Ya. Biasanya jatuhnya di kamar mandi nih kebanyakan nih. Ya, kebanyakan ya, saya bicara kebanyakan, tapi tidak pasti, tapi kebanyakan di kamar mandi. Jatuh gitu. Ya, lah ini tanda yang mudah dikenali secara umum ya, karena ini pesertanya adalah umum ya, jadi ini kita topiknya bahasanya ringan-ringan aja ya. Ini kan edukasi aja gitu. Ya, jadi tanda yang bisa dikenali Bapak Ibu itu pertama amati wajahnya ya. Wajahnya tidak simetris. Jadi perhatikan mata kanan sama mata kiri dilihat itu harus sama ya. Jadi tidak turun ya, tidak turun satu sisi. Kemudian mulut harus simetris ya, tidak mencong ya, tidak miring ke samping gitu. Kemudian suruh tangannya atau kakinya angkat ya. Tangan atau kakinya angkat itu satu sisi. Itu biasanya sudah terjadi penurunan ROM ya, ring of motion ya. Penurunan kekuatan tangannya, biasanya tangannya harusnya bisa diangkat full 180 derajat begini. Ternyata pada saat sebentar diangkat sudut 90 atau kurang lah gitu, ada merasa berat ya. Itu namanya penurunan ring of motion yang sudah mulai menurun, kekuatan ototnya juga kalau kita uji MMT itu manual muscle testing juga sudah menurun. Ya biasanya normalnya kan skala 5 ya MMT, itu kita cek manual muscle testing skala 3 atau 4 sudah menurun ya, nggak nyampe 4 gitu kadang ya. Kadang sampai 4 lah maksimal, 5 aja dikasih beban sudah nggak kuat gitu. Kemudian kita amati caranya bicara. Dia kalau bicara itu agak pelo ya, pelo atau cedal ya bahasa Indonesianya, cedal ya, cedal nggak begitu lancar ya, agak kesulitan dalam komunikasi gitu. Kemudian kalau sudah ada tanda 3 itu ya segera bawa ke rumah sakit atau segera lakukan tindakan untuk mendapatkan pertolongan ya. Jadi jangan sampai terlambat ya. Jadi ketika otak itu sudah mengalami sumbatan atau iskemik itu, kalau kita biarkan lebih dari 4,5 jam tanpa belum ada penanganan itu bisa terjadi kerusakan. Ya, jadi harus segera dilakukan penanganan ya. Jadi golden periodnya, periode emasnya itu 4,5 jam. Jadi kalau bisa kurang dari itu sudah bisa ditangani. Makin cepat makin baik. Ya.